أن الله تعالى يعلي درجاتهم الجنة والكثر من مثوباتهم وضاعف سناتهم يحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح نمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين وإلى حضرة جميع الأولين ما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بحرها بلادها وجبال يهدتها وخصوصا إلى حدة الشيخ المقبل رباني ولا نسبدان الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رجمال الزمن خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد وإلى حضرة الحبيب عبد القادر محمد الزكاوي إلى حضرة حجة الإسلام أبو حميد محمد الغزالي أن الله تعالى يولي درجات من الجنة والكثر من مثوبتهم وضعف سنتهم ويحفظنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رجم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى رئيس سيدنا منصور سعيد ولد الرحمن خصوصا وصلنا شون لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه ثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في دارين آمين. وبه إلى أن قال فصل أركان الصلاة 17. Sebelum mengiring arang-sarang masuk masjid sarang niat i'tikaf sepaja oleh ganjaran yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat kaula i'tikaf di dalam masjid Panekah karena Allah Subhanahu wa taala. Faslun arkanus salati 17. Bab yang membahas masalah rukun salat. Sebelumnya perlu kita ketahui bahasanya salat Panekah merupakan imaduddin, tiang agama. La dina liman la salata lahu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la salata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Alias salat mereka sangat penting, sangat wajib. Bahkan salat mereka tidak ada dispen, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan dalam hal apapun. Tak bisa. Semakin banyak sekali orang yang berdalih nyari nafkah anak bini mereka wajib. Pas sholat ditinggalkan. Anak pun tak sholat. Dah ngingonin anak bini kan juga wajib Ustaz. Engki wajib. Tapi nekat yang agama sholat nih. Tak kena yang ditinggalkan. Selama orang peneka sadar sholat neka wajib dikerjakan. Sobung dispen keringanan. Dalam hal apapun itu. Banjir. Pakun sholat. Misalkan Sampang capok banjir kawasan Sumeneb semakin alhamdulillah oleh Pemda. Banjir pas tak sholat dah pakun wajib sholat. Bahkan medan perang pun orang sholat, namanya sholatul khauf. Medan perang orang diwajibkan untuk sholat. Tidak ada dispen, tidak ada keringanan. Kecuali dikit keringanannya bedanya ketika orang sholat tak mampu pakon toju, tak bisa toju pakon asaren. Nikah pentingnya sholat. Ben kita ini kan mengerjakan sholat sudah menjadikan sebagai rutinitas.
bukan kebutuhan kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat mereka pun apa? Waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan dijadikan salat itu sebagai pelipur lara hatiku. Alias Rasulullah mun sompek galau. Beliau ni kenapa? Salat 2 rakaat takbir. Tak koto salat ni salat fardu punten. Tak koto salat penika salat ngantos rawatib atau salat duha atau salat di qadail hajah punten tak perlu. Badi juga salat namanya salat mutlak. Salat mutlak ingki pokong la salat dah. Usalli sunatul mutlak raka'ataini lillahi ta'ala takbir. Kecuali di 5 waktu yang diharamkan. Dikit bahasan bab 5 waktu diharamkan. Kedan penekah meneng tarim orang salat bulan Ramadan tarawih nikah benih cuma 20 rakaat. Bahkan bisa dapat sampai 100 rakaat. Pen malam meneng Ramadan nikah orang bisa salat tarawih sampai 100 rakaat. Mak bisa. Polana masjid kentok misalkan salat 20 rakaat. Ngale deki masjid sebedeneng Taman Bunga. 20 rakaat boleh. Ngale boleh dengan masjid berikutnya 20 rakaat boleh. Nika sampai 5 masjid nika jumlahnya 100 rakaat. Nika getolnya giatnya orang ibadah, orang solehin. Waktu memang digunakan totalitas untuk ibadah. Ibadah nambah ilmu, ibadah nambah ilmu. Tidak ada untuk apa? Tai santai lele sobung. Nah, kita sendiri dalam sholat lil asafis syadid begitu naifnya kita sholat mereka dijadikan hanya sebagai rutinitas sehingga kita mereka tidak merasakan esensi daripada sholat itu. Padahal orang salihin itu menjadikan sholat adalah ngobrol dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ingin ngobrol takbir. Dalam takbir kita kan pada dari takbir sampai salam dah bertuan saja. Di dalam tuan kayak curhat. Itu orang salihin menjadikan sholat itu sebagai tempat ngobrol, tempat curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah seneka yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, terus bagaimana Ustaz caranya supaya kita bisa sholat sekhosyok? Pertama dari segi syariat bacaan. Ki wudhu setepak, rukun sholat, syarat sholat dipenuhi semua. Nomor 2 bacaannya dari takbir sampai salam. Terutama bacaan surat Al-Fatihah dengan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus. Aneka baca pun apa? Talaqtian. Mun orang lambat menikah zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, seanya surat Al-Fatihah dan tahiyat, menikah isetor. Nyetor langsung dah orang yang memang ahlinya. Nyetor pun apa? Hanya surat Fatihah dan tahiyat. Saking pentingnya surat Al-Fatihah dan tahiyat. Setelah kita mengetahui dari awal sampai akhir tuan tepat saja, terutama yang biasanya orang sesalbut ni kan doa iftitah. Doa iftitah wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin wa ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Itu fatal artinya. Yang pertama wa ma ana minal musyrikin dan aku tidak termasuk golongan orang yang musyrik. Salbut macam doa iftitah, musyrikin dan muslimin terbalik. Wa ma ana minal musyrikin dibaca wa ma ana minal muslimin dan aku tidak termasuk golongan orang-orang Islam. Fatal. Wa ana minal muslimin yang nomor 2 sedibudi doa iftitah wa ana minal muslimin dibaca wa ana minal musyrikin benten kula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ini bahayanya mun taoning ke artena. Kelan paneka kenapa? Pertama bacaan betepak dari takbir sampai salam termasuk sebanyak salbut kapan ia tes tung situng bahkan santri yang sudah pernah mondok sekian tahun ia tes biar tung situng bacaan antara ruku dan sujud posang. Ketika ruku subhana rabbiyal a'la bihamdi, ketika sujud subhana rabbiyal azim bihamdi, terbalik. Kapan terkadang pada si tepak subhana rabbiyal azim bihamdi bener bacaan subhana punten start subhana rabbiyal a'la padahal ruku. Cuma yani sukoni langsung primplan. Padahal pertama ada tepat subhana rabbiyal azim bihamdi ketika ruku, pas subhana rabbiyal a'la bihamdi ketika sujud. Pas berikutnya nang bacaan tahiyat. Tahiyat ni kayak baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai pada bab nang kitab Safinah pada bab hanya membahas tasdidatul Fatihah, tasdid huruf surat Fatihah dan tasdidatul tahiyat, tasdid
bacaan tahiyat. Kenapa kok dibahas? Karena begitu urgennya bacaan itu. Sangat penting untuk disetorkan kepada orang yang pada ahlinya. Berikutnya tips agar kita bisa khusyuk menapa? Tahu ke arti. Kita ini ke sholat dari awal sampai semangken andi abdina dan andi anak lema. Pernahkah mengupdate sholatnya? Update sholat kenapa Ustaz? Dalam artian sholatnya kita penekah sudahkah mengetahui artinya dari awal sampai akhir? Dari takbir sampai salam. Atau cuma pernah toman Ustaz ajar sholat wudu, sholat bila lamba ketika kelas telok ibtidaiyah setara ben kelas telo SD ajar. Lah niki sampai landik kompoi sampai andi mantoh kompoi kita pernah di update sholatnya tetap seperti itu. Si penting ya sudahlah. Yang penting ini, tapi tidak berusaha meningkatkan kualitas sholat kita itu penting. Kenapa? Berikutnya harus mengetahui arti daripada sholat. Setiap doa itu dihafalkan. Termasuk kan semakin berada terkadang aplikasi tuntunan sholat itu download tuntunan sholat mentero sing ngobeng offline buku langsung ki ngobeng nang Shopee nang Topet berada tuntunan sholat dari takbir sampai salam ben artena. Nah, artinya kita yang masih banyak sekali nggak tahu. Itu pentingnya daripada sholat. Moga-moga kita termasuk orang yang ahli sholat wa minal khasyiin dan termasuk golongan orang-orang yang khusyuk. Orang lambat mau sholat ketika sholat dari takbir sampai salam tak rumah sepenapa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah di medan perang capok tombak. Capok apa? Panah betes. Cabut itu sahabat selain. Sayyidina Ali lah cabut. Engkau sholat tegelung kok takbir adiki mun kok sholat cabut biban. Sholat takbir Allahu Akbar. Ketika takbir cabut bi sahabat. Tak akuli sama sekali Sayyidina Ali. Sama sekali tak akuli. Sampailah dari salam. Pas ingat. Mari cabut ya. Engki Sayyidina Ali. Panjenengan ketika sholat. Tak ikresa. Nikah. Orang solehin. Termasuk saya cerita salah satu sunan sebadinang Indonesia. Napa Sunan Kalijaga. Napa Sunan Serep. Sholat di sampingnya beduk. Sholat duha di sampingnya beduk. Saking khusyuk sholat abid sampai masuk waktu duhur pun nambah kan tak nganggo speaker beduk isi saya tokol juduk sampai kapan lestare Sunan bener ke pakun sholat lestare sholat titikku lenare santri sudah dipukul jeduknya ini udah masuk waktu duhur sampun Kiai sampun Sunan jenengan ada di sampingnya lah saya nggak merasa. Khusyuk orang ini kenapa? Secara ilmiah orang ketika sholat khusyuk ada di satu titik di hentok fokus. Ini kita ikhlas sekapi. Tak ikhlas sekapi. Betul ini kita ikhlas. Itu orang yang benar-benar fokus. Itu ada kajiannya secara psikologi. Kenapa kok orang sholat bisa khusyuk? Bahkan orang sholat setepak itu auranya pun meningkat. Ada YouTube Eropa penelitian tentang orang sholat secara aura. Pengaruh sholat orang yang sholat dengan orang yang tidak. Pertama ini kalau orang yang sholat, badan nang YouTube nih kan nang Eropa penelitiannya. Ketika sholat biasa pertama, tak ngakui khusyuk, tak ngakui apa. Auranya tidak banyak berubah. Jadi kan cek sholat kita itu ki sompek kapan sholat ki pakun sompek. Tak tenang hati. Si nomor 2, sholat boleh berusaha dengan khusyuk sebaik mungkin. Sholat ini kan ketika berusaha dengan khusyuk berubah auranya langsung berubah. Itu mana teliti ini kan sholat ini kan gerakan senam paling sempurna. Bahkan orang terkadang kita mencari senam yang begitu dahsyat katanya tai chi, senam tai chi, senam reiki. Sholat itu dahsyat daripada itu, sangat dahsyat sholat. Bergerakan yang halus. Kita dalam sholat juga sebenarnya ada gerakan halus, tapi karena kita nggak pernah melatih perasaan, nggak pernah melatih ihsan, nggak pernah melatih kalau kita sholat nikah ngadep dak pangeran atau pangeran melihat kepada kita, tak pernah melatih rasa itu, sehingga sholat itu ya takbir Allahu Akbar, perasaan biasa aja, sampai feeling antara sholat sebelum sholat dengan setelah sholat biasa aja, padahal Rasulullah tidak seperti itu.
Itu pentingnya daripada sholat. Esensi daripada sholat kita hilang daripada dzauq, rasa di dalam sholat. Rasulullah tabu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan sholat itu sebagai pelipur lara hatiku. Okay. 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 Betul. Okay, Jamil. Berpertanyaan, ketika sholat sendirian barangkali bisa untuk berusaha khusyuk. Okay. Mun sholat bersama kan melarat, terus khusyuk tapi beda imam. Ketika mana caranya? Kita sholat tetap ngikuti imam, tak ngikuti imam betal. Soalnya kita bermakmum sampai 3 rukun. Nah, tetap ngikuti imam, cuma berusaha paling tidak sadar atas apa yang kita ucapkan. Aneke kocak derajat khusyuk saya paling rendah. Sadar atas apa yang kita ucapkan. Kenyataan kita ketika sholat, nih Kiki, berarti sholat itu tetap mengikuti gerakan imam sebagaimana biasanya. Cuma kita berusaha dengan nyapokkan kimah sadar bacaan. Oke, derajat si paling rendah pun. Nyapokkan kimah sadar. Misalkan mau alhamdulillahirabbil alamin. Napa artinya alhamdulillah? Itu beda dialog itu dalam surat Al-Fatihah, itu hadis qudsi beda. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin majjadani 'abdi. Ini beda respon sebenarnya dari Allah ketika orang mau surat Fatihah. Ada respon apa? Pertama, dalam hadis qudsi disebutkan ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah merespon hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, athna alayya abdi, abdi telah menyanjungku. Allah merespon itu sebenarnya. Tapi kita karena tak pernah oning hadis nikah, atau mungkin oning tapi tidak pernah dilatih perasaan dalam sholat. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Allah merespon, kenapa? Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini momen antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini ketika mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, andi hajat pun apa kerentak kaki dalam salat. Andi masalah apa kerentak kaki dalam salat. Di ketika mau baca salat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim terus ila akhiril ayat wa ila akhiril hadits. Tapi kita nggak pernah menyadari hal itu. Atau mungkin sudah tahu artinya tapi rasa tidak dilatih. Karena ini kayak ilmu rasa. Ada rasa dalam sholat, ada rasa dalam wiritan, ada rasa dalam baca Al-Quran. Rasa itu hilang daripada kita. Mana? Terlalu mengunggulkan logika, akal. Secara sistematis tung tambah tung 2. Tapi rasanya kah perasaan kurang dilatih. Dan ini kepada cara juga untuk melatih perasaan. Ingat gila mau tanya orang sholat kenapa Ustaz mun berjamaah atau khusyuk, tetap ikuti sebagaimana biasanya, cuma berusaha sebisa mungkin menghadiri bacaan apa yang dibaca, sadar terhadap apa yang baca. Yang banyak psikologi kita, kejiwaan kita ketika sholat Allahu Akbar, pikirannya keburu ke tuku, buru ke kantor, buru ke dapur, buru ke tak sadar bahkan apa saya baca. Terkadang engki baca lafaz Arab tapi tak aromasa beda dialog ya dalam bacaan tersebut. Nah, itulah kita daripada sholat. Kita hilang daripada esensi sholat. Kayak pentingnya sholat. Itu ada caranya, perlu dilatih. Ibaratnya mau melatih rasa, iki diantaranya oning ke artena, di antaranya juga berusaha untuk fokus, itu bab meditasi. Modern semakin bahasanya
meditasi, hening atau kondisi alfa, gelombang otak berada di alfa, itu perlu dilatih semua. Minimal orang yang mau latihan nggak kayak minimal butuh waktu 20 menit. Paling cepat itu 20 menit. Itu pondasi dasar. Mun orang yang sudah terlatih, mun dasar 20 menit, baru itu akan ada sensasinya. 30 menit, 40 menit. Mun 20 menit ini Kak, untuk latihan pertama ini tidak dianggap apa-apa. Mun sudah latih terbiasa, bisa lebih cepat. 10 menit sudah bisa lebih hening, relax. Nah, gelombang alfa bisa lebih cepat boleh 1 menit, bisa lebih cepat boleh hitungan detik. Pada orang solehin nikah tarim, pada tarim, saking kuat salat khusyuk, kun takbir Allah, mau takbir nikah tembok ya ada nikah retak langsung. Apa power daripada solat? Tapi itu memang orang saya atin bersih. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tahu rahasiaku tidak mampu ditahan oleh gunung ataupun lautan, tapi rahasiaku bisa ditahan oleh hambaku yang hatinya lembut bersih. Dan mereka ketika takbir pun udah kan takbir baik pecah. Kita jangankan seperti itu. Paling sensitif mun bederengi Allahu Akbar pas bederengi kirsa bederengi. Apa ketelina? Itu kalau kita menurut yang salihin enggak seperti itu. Itu masalah pentingnya sholat, perlu dilatih rasa daripada sholat. Arkanus salati 17. Bab membahas masalah rukunnya sholat. Rukun sholat kita sebutake pada 17 rukun. Sudah kita bahas perbedaan antara rukun dan syarat. Kalau syarat itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum melakukan sholat. Kalau arkanus sholat hal-hal yang harus dipenuhi dalam sholat. Arkanus sholat 17. Rukun sholat pada 17. Panjenengan menabi ajar ilmu fikih. Mun pertama basic nika kita hanya tahu satu kitab satu referensi. Tapi estonah mun kita ajar semakin dalam nika jan banyak qaul ulama. Bada ulama sing ngoleaki, bada ulama sing ngaramaki, bada ulama sing saking banyak. Jadi mun orang ulama nika kenapa? Oning kelakon da orang masyarakat sing nikah ki bada ulama sing ngoleaki. Itu. Mun untuk abad tibi kenapa? Ngakui qaul sing mu'tamad, qaul sing paling kuat. Nikah. Mungkin to disebutaki arkanus salat 17, rukun salat disebutaki ber 17. Bada ulama sing nyebutaki beni 17, 13. Bada boleh referensi situ ngah beni 13, belum belas. Nikah lebih dari macam. Rukun salat situ ngah nyebutaki 13, situ ngah nyebutaki 17, situ ngah nyebutaki belum belas. Kenapa saya rukun sholat sempak 14 menikah? Bidena antara 13 ben 14 bidena bada 4 tumak nina. Bada tumak nina dalam ruku, sujud dan i'tidal dan sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini kita sebut terpisah. Mun 17, mun 13 yang kepsitung include. Bedanya itu antara yang 13 dan 17. Namun golongan saya ada rukun salat pada 12. Ini keberat. Ini golongan orang tasawuf. Kenapa? Al-ihsan. Rukun salat pada 17. Supaya aja salat sah, golongan orang tasawuf, rukun salat pada 12. Kenapa? Tambah al-ihsan. Al-ihsan pun apa sih kau al-ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak bisa merasa seakan-akan engkau melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Dan ini perasaan ihsan. Ketika sholat orang solehin saya level tasawuf siteki. Nika sholat nika masuk ke rukun, kau tuh perasaan ihsan, feeling kau tuh aktif. Bunyi cuma sekedar Allahu Akbar dan tak masuk ke golongan orang tasawuf itu. Mun kita golongan syariat iki dan oraki nih guys. Oraki tasawuf berat nih. Paling tidak level khusyuk yang paling rendah adalah memahami, sadar terhadap apa yang kita baca itu.
Ada kocak khusyuk pun. Arkanus salati 17. Rukun salat panika ber-17. Tina baca kelus saja, diki pas terangakin tung situng. Al-awwalu an-niyatu. Pertama rukun salat adalah niat. Al-thani takbiratul ihram. Nomor 2 takbiratul ihram. Al-qiyamu 'ala al-qadir fil fardhi, mancung bagi orang yang mampu dalam salat fardu. Qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ar-ruku'u, nomor 5 ar-ruku'. As-sadisu at-tuma'ninatu fih, nikah. Nomor 6 tuma'ninah dalam ruku. Mun sikala 13 yang kep situng ruku ban tuma'ninah ka qatu bade dalam yang kep situng. As-sabi'u al-i'tidal. Nomor peta i'tidal. As-thaminu at-tuma'ninatu fih, nomor belu tuma'ninah dalam i'tidal. Nomor sanga as-sujudu marratain, sujud dukale. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah dalam sujud. Al-julusu baina sajdatain, nomor 11 sujud tajuk di antara dua sujud. At-tuma'ninatu fihi, nomor 12 tuma'ninah dalam tajuk di antara dua sujud. Thalith ashar at-tashahhudul akhir, nomor 13 tasyahhud akhir. Ar-rabi' ashar al-qu'udu fihi, nomor 14 tajuk dalam tasyahhud. Al-khamis ashar as-salatu ala nabi fihi, nomor 15 maus salawat da Rasulullah. As-sadis ashar as-salamu, nomor 16 maus assalamu alaikum. Nomor 17 at-tartibu, wajib tartib. Jadi dari takbir sampai salam nikah wajib tartib sebagaimana sabda Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Itu pertama kali Rasulullah ngajarin salat dan sahabat ketika oleh perintah salat ketika Isra Mi'raj. Pas Rasulullah maka sahabat menapa? Lihatlah bagaimana aku salat. Tenda. Sallu kama raaitumuni usalli. Ini semua komponen ini kan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Cuma deki pada khilaf ulama, Rasulullah memperkenankan dalam hadisnya sehari-hari Rasulullah menyebutake nikah, tunggu menyebutake nikah, dan ini menjadi khilaf di antara para ulama. Pada peluang tunggu ngucap seneka, tunggu ngucap tak usah. An-niyatu. Pertama rukun salat adalah an-niyatu, maus niat. Al-ma'na anna al-awwal min al-arkani salah niyatu fi'liha bil qalbi. Rukun pertama perlu kita ketahui, mereka kan disebut akhir rukun salat ber 17. Rukun mereka ber 4 macam. Ber rukun qauli, rukun ucapan, ber rukun fi'li, rukun perbuatan, ber rukun qalbi, rukun hati, ber rukun ma'nawi, yang mereka at-tartibu, urut. Mereka ber 4 macam. Jadi mundukun qauli, rukun hal-hal yang harus diucapkan ketika salat. Mereka ber 5. Arkanul fi'li, rukun perbuatan. Ketika kita salat, hal tersebut harus dikerjakan semua. Ber senapa? Ber 6. Pas rukun qalbi si ateh an-niyatu, maus niat. Si nomor 4 rukun ma'nawi qatu at-tartib. Mereka rukun terbagi menjadi 4 jenis. 4 jenis. Dan jumlahnya ada 17. Pertama kali sebutake an-niyatu, niat. Anna al-awwal min arkani salah niyatu fi'liha bil qalbi. Rukun pertama daripada rukunnya salat adalah niat mengerjakannya di dalam hati. Niat mengerjakannya di dalam hati. Berarti keluar daripada lisan. Fala yakfi an-nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi, dan tidak cukup mengucapkan secara lisan dengan lalainya hati. Alias antara ateh dan lisan ini kudu sinkron. Si paling penting gimana? Si paling penting ateh. Wala yadurru an-nutqu bi khilafi ma fihi, dan tidak membahayakan alias tidak rosak mengucapkan secara lisan beda dengan apa yang ada di dalam hati. Misalkan deki salat Isya. Okay. Usalli fardhal isya'i. Okay. Tapi atena bener. Usalli fardhal niat salat Isya. Tapi secara cila baik disengaja ataupun tidak, secara cila ataupun usalli fardhas subhi. Ini tak jadi masalah. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kalian peneka mun santri sing ngerteh ketika salat akaja
usolli fardhu subhi salat maghrib, usolli fardhu subhi raka'ataini imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Santri senior anyar senior junior nika ustaz salat salat subuh padahal salat maghrib, tapi ustaz hadir cak atena lakaran niat salat maghrib nika sah. Nika anekdot nang pondok nika di santri. فلو نوى فرضا ونطق بخلافه كأن نوى الظهر ونطق بالعصر كانت العبرة بما نواه. Apabila orang tersebut musalli niat mengerjakan fardu secara lebat atena, tapi secara lisan kebalikannya seperti niat duhur, niat sholat duhur dalam aten, tapi secara lisan ngucapake sholat asar, ini kan tak pengaruh. Sepenting hadirah ateh. Kalian peneka niat peneka secara lisan hukumnya sunnah. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu niat qasdu syai'i, asatnya mengerjakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi bersamaan dengan perbuatannya. Wa mahalluha al-qalbu. Kenangan niat peneka dalam hati. Wa talaffudzu biha sunnatun. Dan mengucapkan secara lisan niat peneka hukumah sunnah. Niat qalbi ate. Rasulullah tibi niat rukun qauli napa niat qauli nak jelas iki qauli masuk qalbi rukun ate. Dibedakan antara qauli dan qalbi. Mun qauli ini ke ucapan, harus diucapkan secara lisan. Ini ke diantaran kenapa? Takbir, surat Fatihah, tahiyat dan sebagainya. Ini kan harus diucapkan secara lisan. Mun rukun qauli secara ate. Lisan tak ngocak langsung dateng salat Isya, dateng Allahu Akbar. Sah. Tak koto ada bu usolli fardhu isya tak usah datang aja jalan dari keluar masuk tiba-tiba mancing kita langsung Allahu Akbar sani. Rasulullah tibi menapa? Rasulullah tibi menaptina referensinya secara langsung tak oningi. Cuma ketika itu Rasulullah ada bu sallu kama raaitumuni usolli, lihatlah kalian sebagaimana aku salat. Apakah itu Rasulullah mengucapkan juga secara lisan? Tapi sejelas mun ate masuk qauli qalbi ini ke masuk pasti. Secara qalbi. Polan memang rukunnya kau tuh ate sebeda. Walaupun ngocak sholat duhur, tapi ate baru ke asar, ki berarti nih itu kau tuh sholat asar. Temu tanya referensinya kita nabi Ustaz, apakah Rasulullah ini mengucapkan secara lisan juga? Munaftina referensi itu ke orang oning itu. Cuma pengucapan secara lisan tabun ulama itu membantu agar hadir hati. Ketika ada bu usolli fardhu subhi sadar kan cak lakaran niat salatnya subuh sadar, usolli fardhu isya niat salatnya isya sadar. Melarat orang ketika salat keren teka ate salat subuh pas ternyata salatnya jarang. Untuk mensinkronkan artinya tahu ini secara referensi apakah Rasulullah mengucapkan secara lisan atau tidak. Tapi tahu nih referensi itu. Tapi sejelas Jawabun ulama mengucapkan secara lisan itu membantu hadirnya hati. Karena pentingnya itu adalah nang ate. Karena rukun qalbi, rukun ate. Mun qauli rukun ucapan. Kayak itu disebutkan. Niat rukun qalbi, rukun ate. Cukup ekaran tagih dalam ate masuk. Nih kan. Di PR atau PR untuk saya pemateri berikutnya. Apakah Rasulullah ketika sholat mengucapkan secara lisan niat itu atau tidak? Kayak PR. Ats-tsani takbiratul ihram. Nomor 2 niat daripada rukun sholat penikah takbiratul ihram. تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنها سبب في تحريم ما كان حلالا قبلها كالأكل والشرب والكلام. Apa-apa disebut kalaban takbiratul ihram polana sebelum
hal-hal halal ketika lestari takbir menjadi haram. Sebelum takbir orang kenging ada kenging minum, kenging ada kanda. Tapi ketika takbir Allahu Akbar, sabi ada tak kenging haram. Dalam mereka disebut takbiratul ihram. Nikah tambahan. Ketika takbiratul ihram, pada orang ketika takbir Allahu Akbar langsung kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Nikah kenging. Tapi saya afdol menterus lebih bagus. Kenapa? Lain. Takbir lain pas gila Allahu Akbar kabira boleh lain untuk doa iftitah. Tetapi praktikkan usalli fardhu subhi rak'atain imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Ini paling tepat. Kebanyakan orang yang ketika takbir langsung usalli fardhu isya'i arba'a rak'atain ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah. Kita betul saudara. Cuma setepak gila. Takbir untuk yang pertama dan takbir dekat doa iftitah itu beda. Thank you. Okay. Okay. Ini kan kitab basic, ini kitab basic. Mun kitab syaraja disebut lagi sulitnya kita untuk bersamaan antara kerentekaat dan takbir, maka kata ulama enggak apa-apa wes. Pokoknya dari awal asaja pas takbir. Mun tepak paling afdol ketika takbir Allah, ketika Allah benar kerentek di dalam hati. Usalli wa tasbiratain Muhammad ini paling bagus, paling tepat. Tapi melarat orang pas beri hukum nikah saja buru orang saya salat. Thank you. Thank you. Rasulullah sendiri apakah niat bareng takbir atau dulu? Mun tepak iki, mun tepak. Artinya tahun ini langsung dari Rasulullah, tahun ini hadisah. Tapi ini kalau tabun ulama level yang paling baik. Mun kocak level paling baik, ini kemungkinan paling sama sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika takbir bareng ban niat. Lebih semak peluangnya ke sana. Tapi menatanya langsung referensinya Ustaz, ini bapak lain. Nika ibaratnya mun bahas enggak nika ibaratnya kita nika estona mele mobil nyaman ngangkui ngetap anu tahu usah dibahas ngetap nika oli nika burdak hima jalan bensinnya soalnya nika bisa jalan. Nah itu kajian lebih tinggi lagi kan anu levelnya asbab musabbab nika semua istimbatul ulama dari Quran dan hadis dari empat Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Quran, hadis, ijma' kesepakatan ulama dan qiyas dianalogkan. Nika para mujtahid. Munabtina ulama-ulama semangkin nika hanya taklid. Apa saya sebut akil neraki. Mun tanya lebih dalam boleh. Coba dikit tanya ke Mak Zainal atau bertanya ke Mak Muham. Itu. Oke. Oke. Okay. Okay. Rasulullah tabu sallu kama raaitumuni usalli. Raaitumuni salatlah kalian sebagaimana apa yang kalian lihat. Cukup yang dilihat secara kasat mata. Tak usah dibahas secara lebih dalam. Kebun Rasulullah iya deh. Kasat mata engkau salat ngari deh. Tak usah jangan sengko. Engkau level lain. Ini enggak Rasulullah menasarin atin qalbuhu la yanam. Socena tutup tapi atin pakun sadar. Bahkan Rasulullah menasarin bungo tahu saudu boleh langsung sholat takbir. Ini ke level Rasulullah. Beda level.
Dalam mereka hadis Rasulullah, ra'aitumuni, salatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat. Secara zahir kalian lihat saya gimana? Ya itu aja, tiru aja. Levelnya di situ. Boleh? Kenapa? Jamil. Mun sebasic terserah muqtarinan bersamaan. Paling bagus, paling tepat. Usolli fardhu subhi kelak dihadirkan dulu secara hati, melek pikiran ben hati ini hadir. Kapan takbir? Allah. Ketika takbir ini kerentak kaki. Kalian mereka ulama ini kemun takbir, kenapa pelancang? Allah. Berusia lancang apa? Kenapa? Berusaha baca boleh dalam hati kapi. Usolli fardhu subhi. Allah. Itu jos itu paling teki itu. Tapi kapan mau kita boleh lain lah zaman now itu benar nama zaman now dia orang ini melarat nggak dia lah norak kisah beda mendair kita sakapi so ada orang dia paling berat syarat itu beda pertanyaan dan seperti itu ya deng. Iki. Iki leres. Dina ulangi boleh. Saya paling bagus posisinya niat itu ketika takbir. Allah di situ kerentak. Itu bersamaan. Muqtarinan di situ tempatnya. Mun level berikutnya saya lebih kalem. Tak katanya usolli fardhu subhi Allahu akbar masuk bahkan pada saya cunganon boleh cenglumbutan boleh ajalan dari kisah dapat ada kita langsung takbir Allahu akbar kini menurut kisah pertama melarat orang banyak kan paling bagus kak iya lah karan engki kayak temen ulama itu level saya niat paling rendah itu yang kepon polan dan mangkat dari compo lah karena niat sholatnya isya niat sholat sepuluh lah jelas pon niatnya karena itu lah yang ke temen ulama ini saya lebih demang mesti paling afdol lah karena kerana Allah kerana kaki yang berat anika nik mana orang citro acara nggak nikah mun tepak celopot acara nih kayak pas sholat itu mang was Allah kurang kerentak dalam hati kurang baru Allah tanya mantap Allah masuk ke was buru kenapa terus asal level paling tinggi Allah datang jang setan niki setan niki tugasnya nyaman setan walhan adalah yang membuat orang was-was dalam sholat dalam wudhu dalam najis mangkok kentewis was walhan tugasnya itu penyakit terkadang orang pengen masuk ke level itu saya lebih tinggi pas tergelincir lah pas masuk Allah kurang pas Allah kan tak terpengaruh dengan ucapan semangka nih tidak tersugesti biar tidak tak yocol nih tak kau ingat nih kau bahas ya seperti itulah beritanya noraki kau kelak berarti si Demang itu jalan langsung Allah aku ada pas akhir saya paling Ustad pas mang di bodin burung sih soal itu nah punten pada syarat takbir nikah ngadep sadar nikah ngadep ke kiblat Allah benih sampai ajaran masa takbir punten kali si المعنى مسألة تكبير أن الثاني من أركان الصلاة أن يقول المصلي أول صلاته الله أكبر maksudnya kenapa orang ketika sholat pertama kali ada lafaz Allahu Akbar dan ngangkat tangan apa nih sunnah ngangkat tangan itu sunnah ada 4 posisi di mana orang ngangkat tangan itu sunnah
Pertama, inda takbiratul ihram. Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Jadi panjenengan ini Allahu Akbar. Tahu sangka sah. Nika ngangkatnya sunnah. Nah, kaifiyah ngangkat juga. Nika era aki jempol nika dapat ada kopeng. Nah, nika terkadang penyakit orang juga. Kapan dia tahu nika pas muntah ting tak sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal cukup era aki. Allahu Akbar. Tak kau nyeting. Nika terkadang pada orang sini kan. Melepang ki barometer. Situ nang takbir. Nomor 2, takbir ketika akan ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Disunahkan ngangkat sebelum ruku. Nomor 3, disunahkan ngangkat tangan ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nomor 4, disunahkan takbir boleh di rakaat ketiga atau setelah tahiyat pertama. Lastari tahiyat pertama mancing takbir Allahu Akbar itu. Berarti kenapa? Berarti orang tepat orang si salat rakaat pertama, rakaat pertama jelas takbir pertama. Rakaat kedua, keempat tidak ada. Si tepat hanya ketika pertama takbir pas mancing daripada tahiyat pertama di situ takbir boleh. Itulah 4 tempat disunahkan orang untuk ngangkat tangan. ولا يضر تخلل يسير وصف بأن يقول أقل من 3 كلمات الله الرحيم أكبر. Dan tidak berbahaya alias tidak rosak ketika ada Allahur Rahman Akbar. Tak kenapa. Syaratnya kenapa? Syaratnya 2, yasir sekoni ban wasfin berupa sifat atau asmaul husna Allah sesang polo sanga. Allahul Qadir Akbar. Tapi mun situng atau berdua, tapi mun telok, tabun ulama tak sah. Nika bahasan tak kira kelakon nih biar ini. Masa pas Allahur Rahmanur Rahim Malikul Quddus Assalamul Mu'min Akbar. Tak kira. Mun sampai telok betal, mun sampai 2 tak apa. Dan itu juga kotu yang Asmaul Husna wasfin. Misalkan lafaz lain Allahu huwa akbar, huwa lafaz huwa tak sah salat. Al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadil fil fardhi. Nomor 3 rukun salat adalah berdiri bagi orang yang mampu di dalam salat fardu. Berarti di luar salat fardu walaupun mampu boleh salat duduk. Manceng kenging bisa tapi lesoh payah di tengah nu. Salat tetujuk baik. Sana penten sah. Tapi salat sunnah mun orang fardu salat fardu wajib berdiri alal qadir. Qadir nika orang yang mampu untuk berdiri. Mun orang tak mampu berdiri kita apa toju. Nika beda kaifiyana katina cara tojung si afdol pas cara mancing soft barisan nika bae bahasa. Misalkan korse. Korse itu kan pertama orang ketika bisa mancing takbir dia harus dalam keadaan berdiri. Takbir kedua Allahu Akbar. Ki mampu berdiri terus. Diki baru tak bisa mampu di posisi ruku, ki buru tojo pas ruku. Jangan pertama kali dateng pas langsung tojo nang korse pas takbir Allahu Akbar. Padahal ki bisa untuk takbir berdiri masih bisa. Untuk baca surat Fatihah dalam keadaan berdiri dengan suaranya masih bisa. Maka wajib kutu berdiri kan. Tak bisa kapan datang langsung tojo langsung takbir dalam enggak. Kalau kita mampu untuk berdiri maka takbir pun dalam keadaan berdiri baca surat Fatihah berdiri. Posisi kursi. Mun orang tojo yang menjadi acuan adalah punggung nikah. Jadi korse kecil nikah bahasa nikah.
dan qiyamah qadir. Moga-moga bermanfaat pengajian sesingkat الفاتحة على من هو سيد الحبيب عمر محمد بن حفيد حفظ الله تعالى وعلى من هو الصالحون ما علم الله من صالح نيات بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب